Pernahkah kalian merasa hanya dihargai saat punya uang? Aku pernah. Bahkan bukan oleh orang lain, melainkan oleh keluarga suamiku sendiri. Setiap minggu, adik iparku datang ke rumahku sampai 4 kali. Bukan untuk bersilaturahmi, bukan karena rindu, melainkan membawa suami dan ketiga anaknya hanya untuk makan gratis. Mereka datang saat jam makan siang, kadang sore, bahkan malam. Mereka makan sepuasnya, membawa pulang lauk. Anak-anak mereka bebas membuka kulkas. Dan saat semua makanan habis, tak pernah sekalipun terdengar ucapan terima kasih. Yang lebih menyakitkan, kalau suatu hari aku memasak sederhana karena sedang banyak pesanan dan kelelahan, adik iparku justru berkata, "Kak, masa istri pengusaha catering makannya cuma begini? Pelit banget sih." Semua orang tertawa. Suamiku hanya diam. Ibu mertuaku malah membela anaknya. Katanya aku harus bersyukur karena makananku disukai keluarga. Aku terus bersabar. Aku terus mengalah. Karena kupikir keluarga harus saling membantu. Sampai akhirnya, aku mengetahui alasan sebenarnya mereka terus datang ke rumahku. Bukan karena sayang. Bukan karena keluarga. Melainkan karena mereka menganggap aku hanyalah ATM berjalan yang tidak akan pernah berani berkata tidak. Namun mereka tidak tahu. Aku sudah menyiapkan satu keputusan yang akan membuat semua orang menyesal. Kalau kalian jadi aku, masih mau terus menanggung keluarga yang tidak tahu berterima kasih? Halo sahabat air mata menantu. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa bantu like dan subscribe dulu ya. Semoga siapapun yang menekan tombol subscribe di channel ini, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan keluarganya selalu dijauhkan dari kesedihan serta dipenuhi kebahagiaan. Amin. Sebelum kita mulai, tuliskan nama dan kota kalian di kolom komentar. Saya senang sekali bisa menyapa sahabat semua dari berbagai daerah. Tulis juga dari kota mana Anda menonton video ini. ATM berjalan di mata keluarga suamiku. Namaku Maya. Usiaku 38 tahun. Selama 15 tahun menikah dengan Roni, aku selalu percaya bahwa keluarga adalah tempat untuk saling menguatkan. Karena itulah aku tidak pernah keberatan membantu siapapun. Aku memiliki usaha catering rumahan yang kurintis dari nol. Awalnya hanya menerima pesanan 15 kotak nasi setiap hari. Sedikit demi sedikit usahaku berkembang. Sekarang hampir setiap hari aku memasak ratusan porsi untuk kantor, arisan, pengajian, hingga acara pernikahan. Aku bangun pukul 3 pagi. Saat sebagian orang masih terlelap, aku sudah berada di dapur. Memotong sayuran, menggoreng ayam, mengaduk kuah, menyiapkan pesanan pelanggan. Tanganku hampir tidak pernah berhenti bekerja. Namun anehnya, semua kerja keras itu tidak pernah membuatku merasa lelah. Yang membuatku benar-benar lelah justru keluargaku sendiri. Atau lebih tepatnya, keluarga suamiku. Hari itu baru pukul 11 siang. Aku baru saja menyelesaikan pesanan 150 kotak nasi. Punggungku terasa pegal. Tanganku masih berbau bawang dan bumbu dapur. Aku berpikir hari itu akhirnya bisa makan siang dengan tenang. Belum sempat aku duduk, terdengar suara motor berhenti di depan rumah. Aku melirik dari jendela. Dadaku langsung mengembuskan napas panjang. Lina, adik perempuan suamiku. Bukan sendirian. Di belakangnya ada suaminya, Joko, serta 3 anak mereka. Aku sudah hafal. Kalau mereka datang jam segini, artinya mereka akan makan di rumahku. Dan itu bukan kejadian pertama. Bukan kedua, melainkan sudah menjadi kebiasaan hampir setiap minggu. 4 kali, kadang lebih. Lina langsung masuk tanpa mengetuk pintu. "Kak Maya? Aduh, wangi banget masakannya." Belum sempat aku menjawab, ketiga anaknya sudah berlari menuju dapur. "Mama, ada ayam goreng. Ada rendang juga. Kita makan sini ya." Aku hanya tersenyum tipis. "Iya, Nak." Padahal rendang itu sebenarnya untuk pesanan pelanggan sore nanti. Aku buru-buru mengambil lauk lain agar pesanan tidak berkurang. Namun Lina sudah membuka tutup panci satu persatu. "Wah, banyak banget. Kak, sekalian ya. Kita semua belum makan." Aku mengangguk pelan. "Iya." Dalam hati aku kembali menghitung. Ayam berkurang. Sayur berkurang. Buah juga pasti habis. Tak lama kemudian Roni pulang untuk makan siang. Begitu melihat adiknya datang, wajahnya langsung berbinar. "Wah, Lina datang." Lina tertawa kecil. "Iya, Mas.
kangen. Aku hanya menatap mereka dari dapur. Kalimat, kangen, itu selalu terdengar sama. Namun yang mereka cari bukan aku. Bukan kebersamaan. Melainkan meja makan yang selalu penuh. Saat kami mulai makan, Lina mengambil ayam paling besar. Lalu beberapa potong rendang. Anak-anaknya juga memenuhi piring mereka. Joko yang sejak tadi diam ikut menambahkan sambal, kerupuk, dan buah ke piringnya. Tak seorang pun bertanya, "Kak Maya, cukup nggak makanannya?" Tak ada. Yang ada justru Lina berkata sambil tertawa, "Kak, masakanmu memang paling enak. Pantas usaha cateringmu laris." Aku tersenyum kecil. Alhamdulillah. Lalu ia kembali berkata, "Kalau tiap hari makan di sini enak ya? Jadi hemat belanja." Semua orang tertawa, termasuk suamiku. Aku ikut tersenyum. Namun sebenarnya, ada sesuatu yang terasa menusuk di dalam hati. Setelah makan selesai, aku mulai membereskan meja. Saat kembali ke dapur, aku terkejut. Lina sedang memasukkan beberapa kotak lauk ke dalam tas belanjanya. "Kak, aku bawa sedikit ya. Buat makan malam." Aku menatap isi tas itu. Bukan sedikit. Ada ayam, rendang, sayur, bahkan buah yang kubeli pagi tadi. Aku mencoba berbicara pelan. "Lina, itu sebenarnya buat pesanan sore." Lina langsung tertawa. "Ya tinggal masak lagi, Kak. Usahamu kan besar." Aku belum sempat menjawab. Tiba-tiba Bu Sri masuk dari pintu samping. "Maya, kenapa pelit sama saudara sendiri?" Aku menoleh. "Bukan pelit, Bu. Itu pesanan pelanggan." Bu Sri langsung menggeleng. "Rezeki itu jangan dihitung-hitung. Kamu harus banyak berbagi." Aku menggigit bibir. Dalam hati aku ingin berkata, "Yang saya bagi bukan makanan saya, Bu. Itu makanan milik pelanggan yang sudah membayar." Namun aku memilih diam. Karena setiap kali aku berbicara, akulah yang selalu dianggap salah. Sore harinya, setelah Lina pulang, aku mulai menghitung kembali pesanan. Dadaku langsung berdebar. Beberapa lauk benar-benar kurang. Aku harus memasak ulang. Padahal waktu pengiriman tinggal 2 jam lagi. Aku menghela napas panjang. Lelahku hari itu bertambah. Bukan karena pekerjaan, tetapi karena orang-orang yang terus menganggap semua yang kumiliki boleh mereka ambil sesuka hati. Saat aku sedang memotong ayam tambahan, ponselku berdering. Nama yang muncul di layar membuatku terdiam. "Lina, baru 1 jam pulang." Ia sudah menelepon lagi. Begitu kuangkat, kalimat pertamanya membuatku membeku. "Kak, besok siang kami datang lagi ya. Anak-anak minta makan soto buatan Kak Maya." Tanganku langsung gemetar. Aku memejamkan mata. Untuk pertama kalinya, aku mulai bertanya dalam hati. Sampai kapan aku harus terus dianggap ATM berjalan oleh keluarga suamiku? Adik iparku semakin berani, kulkasku dianggap milik sendiri. Pagi itu aku bangun lebih awal dari biasanya. Jam masih menunjukkan pukul 3:10. Udara masih dingin. Suasana rumah masih sunyi. Namun dapurku sudah dipenuhi aroma bawang putih, serai, dan daun salam yang sedang kutumis. Hari itu aku mendapat pesanan besar. 200 kotak nasi untuk acara pelatihan di sebuah kantor. Kalau semua berjalan lancar, keuntungan hari itu lumayan besar. Aku berharap pekerjaan selesai lebih cepat agar bisa beristirahat sebentar. Namun harapan itu ternyata hanya tinggal harapan. Sekitar pukul 11 siang, saat aku sedang menyusun kotak-kotak nasi di meja panjang, suara motor kembali terdengar berhenti di depan rumah. Aku menoleh ke arah jendela. Dadaku langsung sesak. Datang lagi? Baru kemarin mereka makan di rumahku. Hari ini mereka kembali. Lina turun sambil tersenyum lebar. Di belakangnya Joko dan ketiga anak mereka. Bahkan masing-masing anak sudah membawa piring plastik sendiri. Aku hanya bisa mengembuskan napas pelan. Dalam hati aku bertanya, apa mereka memang sengaja tidak pernah makan di rumah sendiri? Belum sempat aku membuka pintu, Lina sudah masuk lebih dulu. "Kak Maya, wangi banget. Hari ini masak apa?" Ia langsung berjalan ke dapur tanpa meminta izin. Aku masih sibuk menutup kotak nasi ketika Lina membuka kulkas. Mataku membelalak. Ia mengeluarkan semangkuk udang yang sudah kubumbui. Lalu mengambil sekotak daging sapi. "Kak, ini enak ya buat dibawa pulang." Aku buru-buru mendekat. "Lina, itu jangan dulu.
Itu buat pesanan pelanggan sore. Lina hanya tertawa kecil. Ah, masih banyak kok. Kakak kan tinggal masak lagi. Kalimat itu membuat dadaku terasa sesak. Masak lagi? Ia tidak pernah tahu bahwa aku harus bangun sebelum subuh untuk menyiapkan semuanya. Ia juga tidak pernah tahu berapa harga udang dan daging yang terus naik. Yang ia tahu, semua yang ada di rumahku boleh dibawa pulang. Ketiga anak Lina juga mulai membuka toples-toples camilan. Satu mengambil biskuit. Satu lagi membuka coklat. Yang paling kecil bahkan mengambil minuman kotak dari kulkas. Mereka melakukannya seolah rumah ini adalah rumah mereka sendiri. Aku sebenarnya tidak tega kepada anak-anak. Mereka hanya mengikuti kebiasaan yang diajarkan orang tuanya. Yang membuatku sedih. Lina sama sekali tidak menegur mereka. Justru ia berkata sambil tertawa. Ayo, nak. Kalau suka ambil saja. Tante Maya baik kok. Aku hanya menggigit bibir. Kebaikan memang indah. Tetapi kalau terus dimanfaatkan, lama-lama berubah menjadi luka. Tak lama kemudian Roni pulang. Begitu melihat Lina, ia langsung tersenyum. Wah, lengkap semua. Lina langsung menjawab. Iya, Mas. Anak-anak kangen sama masakan Kak Maya. Aku menoleh kepada suamiku. Berharap kali ini ia berkata, kasihan Maya, jangan terlalu sering datang saat jam makan. Namun yang keluar justru, bagus. Biar ramai. Hatiku kembali kecewa. Suamiku tidak pernah melihat kelelahan yang kurasakan. Yang ia lihat hanya adiknya yang sedang tersenyum. Saat makan siang dimulai, Lina kembali mengambil lauk paling banyak. Bahkan sebelum semua duduk, ia sudah memisahkan beberapa potong ayam ke dalam wadah plastik. Aku mencoba bertanya dengan pelan. Itu buat apa, Lina? Oh, buat makan malam. Besok pagi juga sekalian. Aku benar-benar terdiam. Belum selesai makan di rumahku, ia sudah memikirkan makanan untuk esok hari. Selesai makan, aku menghitung kembali kotak nasi pesanan. Jantungku langsung berdegup. 5 kotak hilang. Aku mencari ke seluruh dapur. Tidak ada. Aku menghampiri Lina. Lina, kamu lihat kotak nasi yang tadi di meja? Lina menjawab santai. Oh itu? Aku bawa. Aku membeku. Kamu bawa? Iya. Joko mau makan nanti malam. Aku memegang meja agar tidak jatuh. Lina, itu pesanan pelanggan. Sudah dibayar. Lina malah tertawa. Ya ampun, Kak. Segitu saja dihitung. Kakak sekarang kaya. Masa 5 kotak nasi dipermasalahkan? Kalimat itu membuat mataku mulai panas. 5 kotak memang terdengar sedikit. Tetapi bagiku, itu adalah amanah pelanggan. Belum sempat aku menjawab, Bu Sri datang dari ruang tamu. Maya. Sudahlah. Adik sendiri kok dihitung. Aku menoleh pelan. Bu, itu bukan untuk keluarga. Itu pesanan orang. Kalau terlambat atau kurang, nama baik usahaku yang dipertaruhkan. Namun Bu Sri justru berkata, kalau pelanggan marah tinggal minta maaf. Jangan bikin adikmu malu. Aku benar-benar tidak percaya dengan apa yang kudengar. Jadi, nama baik usahaku tidak penting? Yang penting Lina tidak merasa malu? Sore itu aku harus memasak ulang 5 kotak nasi dengan tergesa-gesa. Aku hampir terlambat mengirim pesanan. Untung pelanggan masih bisa menerima. Namun sebelum kurir berangkat, ponselku berbunyi. Pesan dari rekening ban masuk. Aku membuka aplikasi mobile banking. Wajahku langsung pucat. Saldo rekening usaha berkurang Rp3.500.000. Aku sama sekali tidak melakukan transaksi apapun hari itu. Tanganku mulai gemetar. Aku langsung melihat riwayat transfer. Di sana tertulis satu nama yang membuat napasku terasa sesak. Transfer ke Lina. Aku memandang layar ponsel tanpa berkedip. Aku tidak pernah mentransfer uang sebanyak itu. Kalau bukan aku, lalu siapa yang mengirim uang dari rekening usahaku kepada adik iparku? Aku menemukan siapa yang mengirim uang itu, dan hatiku benar-benar hancur. Tanganku masih gemetar memegang ponsel. Aku terus menatap layar mobile banking. Di sana tertulis jelas. Transfer keluar, Rp3.500.000. Penerima, Lina. Aku mengusap mataku berkali-kali. Berharap angka itu berubah. Berharap aku salah melihat. Namun tidak. Nominal itu tetap sama.
Aku langsung membuka riwayat transaksi beberapa bulan terakhir. Semakin lama aku melihatnya, semakin sesak dadaku. Bukan hanya sekali. Ada transfer 1 juta rupiah, 2 juta rupiah, 1.500.000 rupiah, 3.500.000 rupiah. Jumlahnya berbeda-beda. Kalau dijumlahkan, sudah lebih dari 20 juta rupiah. Aku langsung terduduk di kursi dapur. Ya Allah, kemana selama ini uang usahaku pergi? Aku mencoba mengingat-ingat. Selama ini rekening usaha memang bisa diakses oleh Roni. Dulu aku sendiri yang memberinya kartu ATM dan PIN. Aku percaya penuh kepada suamiku. Karena menurutku, suami istri tidak perlu saling curiga. Tapi sekarang, kepercayaan itu mulai runtuh sedikit demi sedikit. Malam harinya Roni pulang seperti biasa. Ia tersenyum sambil meletakkan tas kerja. Maya, makan malam apa? Aku tidak langsung menjawab. Aku meletakkan ponsel di atas meja. Mas, aku mau tanya sesuatu. Roni masih terlihat santai. Tanya apa? Aku membuka riwayat transfer, lalu mendorong ponsel itu ke arahnya. Ini? Mas tahu uang ini? Senyumnya perlahan menghilang. Ia melihat layar beberapa detik, lalu menarik napas panjang. Oh, itu. Aku menatapnya. Jadi Mas memang tahu? Roni mengangguk pelan. Iya. Dadaku semakin sesak. Kenapa Mas tidak pernah bilang? Roni mencoba tersenyum. Lina lagi susah. Aku cuma bantu sedikit. Aku menggeleng pelan. Sedikit? Mas, ini bukan sedikit. Sudah lebih dari 20 juta rupiah. Roni langsung terdiam. Aku mencoba menahan air mata. Mas, itu rekening usaha. Uang untuk beli bahan baku. Bayar karyawan. Kalau semua diambil begini, usahaku bisa hancur. Roni justru berkata pelan. Kamu kan masih bisa cari lagi? Kalimat itu seperti menghantam dadaku. Mas, aku bangun jam 3 pagi setiap hari. Aku hampir tidak pernah libur. Aku capek. Aku juga manusia. Roni menghela napas. Jangan lebay. Lina itu adikku. Masa aku tega lihat dia kesusahan? Aku tersenyum pahit. Lalu, Mas tega melihat aku kelelahan setiap hari? Roni tidak menjawab. Saat suasana mulai memanas, Busri datang dari ruang tamu. Ada apa ribut-ribut? Roni langsung berkata. Maya marah karena aku bantu Lina. Busri langsung menatapku tajam. Cuma uang segitu dipermasalahkan? Kamu kan banyak rezeki. Aku menggigit bibir. Bu, itu bukan soal jumlahnya. Tapi soal izin. Itu uang usaha. Busri langsung tertawa sinis. Kalau sudah jadi istri, harta itu milik bersama. Roni berhak memberikannya kepada adiknya. Aku benar-benar tidak percaya. Tidak ada satupun yang bertanya apakah aku keberatan. Tidak ada satupun yang menghargai jerih payahku. Yang mereka lihat hanya satu hal. Aku menghasilkan uang. Berarti uang itu boleh dipakai siapa saja. Air mataku akhirnya jatuh. Aku memandang Roni. Mas, kalau Mas mau membantu Lina, aku tidak pernah melarang. Tapi kenapa harus diam-diam? Roni mulai kesal. Kalau aku bilang, pasti kamu tidak kasih. Aku menggeleng. Bukan begitu. Aku hanya ingin dia belajar mandiri. Setiap minggu makan di sini. Bawa pulang lauk. Ambil bahan makanan. Sekarang ambil uang usaha juga. Sampai kapan? Roni langsung meninggikan suara. Dia keluargaku. Aku ikut berdiri. Aku juga keluargamu, Mas. Ruangan mendadak sunyi. Beberapa detik kemudian, Lina datang tanpa mengetuk pintu. Seperti biasa, ia masuk sambil tersenyum. Lagi kumpul ya? Begitu melihat wajah kami tegang, ia langsung berhenti. Ada apa? Aku menatapnya. Lina, aku mau tanya. Kamu tahu uang yang ditransfer Mas Roni dari rekening usahaku? Lina tidak terlihat bersalah sedikit pun. Ia malah tersenyum kecil. Iya? Kenapa? Aku benar-benar terkejut. Kamu tahu itu uang usaha? Iya. Tapi Mas Roni bilang gak apa-apa. Aku memegang dada yang semakin sesak. Lina, kenapa kamu tidak pernah menolak?
Lina mengangkat bahu. Loh? Kalau dikasih ya aku terima. Lagian Kak Maya kan banyak uang. Kalimat itu membuatku membeku. Jadi, selama ini memang begitulah mereka melihatku. Bukan sebagai kakak. Bukan sebagai keluarga. Melainkan sebagai dompet yang tidak akan pernah habis. Saat Lina hendak pulang, tanpa sengaja sebuah amplop putih terjatuh dari tasnya. Ia buru-buru mengambilnya. Namun aku sempat melihat tulisan besar di bagian depan amplop itu. Tagihan kartu kredit. Nilainya membuat napasku tercekat. Rp27.800.000. Saat itu aku mulai sadar. Uang yang selama ini mereka ambil dariku, mungkin bukan untuk kebutuhan hidup. Aku mengikuti adik iparku, dan akhirnya tahu kemana uangku selama ini pergi. Semalaman aku tidak bisa tidur. Bayangan amplop tagihan kartu kredit milik Lina terus terlintas di pikiranku. Rp27.800.000. Jumlah itu bukan angka kecil. Aku terus bertanya dalam hati. Kalau benar mereka sedang kesulitan ekonomi, kenapa justru punya utang kartu kredit sebesar itu? Selama ini aku selalu percaya setiap alasan Lina. Katanya uang habis untuk sekolah anak. Katanya Joko sedang sepi pekerjaan. Katanya mereka bahkan kesulitan membeli beras. Karena itulah aku tidak pernah tega. Aku rela berbagi. Aku rela mengurangi keuntungan usahaku. Bahkan aku rela mengorbankan waktu istirahatku demi membantu mereka. Tapi sekarang, hatiku mulai dipenuhi tanda tanya. Pagi itu, setelah seluruh pesanan catering selesai dikirim, aku mengambil keputusan yang belum pernah kulakukan. Aku akan mengikuti Lina. Bukan karena ingin mencari kesalahannya. Aku hanya ingin mengetahui kenyataan. Aku ingin memastikan apakah uang yang selama ini diberikan Roni benar-benar digunakan untuk kebutuhan keluarga. Atau ada hal lain yang selama ini disembunyikan dariku. Sekitar pukul 10 pagi, Lina keluar dari rumahnya bersama Joko. Aku mengikuti mobil mereka dari kejauhan. Awalnya mereka melewati jalan menuju pasar. Aku mengira mereka akan berbelanja kebutuhan dapur. Namun beberapa menit kemudian mobil itu justru berhenti di depan sebuah pusat perbelanjaan. Aku mulai merasa heran. Mereka masuk ke dalam. Aku ikut berjalan dari kejauhan agar tidak terlihat. Yang kulihat membuat langkahku terhenti. Lina sedang mencoba tas bermerek di sebuah toko. Ia tersenyum lebar di depan cermin. Mas, yang warna coklat lebih bagus ya? Joko mengangguk sambil tertawa. Kalau kamu suka, beli saja. Lina langsung berkata santai. Tenang. Nanti juga ada uang lagi. Aku membeku. Beberapa menit kemudian, ia menyerahkan kartu kredit kepada kasir. Tas itu dimasukkan ke dalam kantong belanja. Harganya membuat dadaku sesak. Rp4.850.000. Air mataku hampir jatuh. Selama ini mereka bilang tidak punya uang membeli beras. Tetapi ternyata mereka masih sanggup membeli tas mahal. Belum selesai rasa kecewaku, mereka berpindah ke toko pakaian. Anak-anak mereka memilih sepatu baru. Joko membeli jam tangan. Lina membeli parfum. Tak satu pun terlihat seperti keluarga yang sedang kesulitan. Aku berdiri memandangi mereka dari kejauhan. Tanganku mulai mengepal. Setiap barang yang mereka beli membuatku teringat pada uang usaha yang hilang. Uang yang kukumpulkan dengan bangun sebelum subuh. Uang yang seharusnya dipakai membeli bahan baku catering. Kini berubah menjadi tas, sepatu, dan barang-barang mewah. Saat hendak pulang, mereka mampir ke sebuah kafe. Aku duduk di meja paling belakang agar tidak terlihat. Tak lama kemudian terdengar percakapan mereka. Lina tertawa kecil. Untung ada Mas Roni. Joko ikut tertawa. Iya. Kalau kakakmu nggak berani nolak, kita masih aman. Lina mengangguk. Apalagi Kak Maya. Orangnya nggak enakan. Kalau dikasih wajah sedih-sedikit saja pasti luluh. Mereka kembali tertawa. Aku memejamkan mata. Air mata akhirnya jatuh. Jadi, selama ini kebaikanku memang sengaja dimanfaatkan. Bukan karena mereka membutuhkan. Tetapi karena mereka tahu aku sulit mengatakan tidak. Joko kembali berkata pelan. Kalau nanti uang habis lagi, tinggal bilang anak sakit. Pasti dikasih. Lina mengangguk sambil tersenyum. Iya? Atau bilang cicilan sekolah. Kak Maya pasti percaya. Dadaku terasa seperti diremas. Ternyata, semua cerita sedih yang selama ini mereka sampaikan hanyalah alasan untuk mengambil uangku. Aku menggigit bibir sekuat tenaga agar tidak menangis di tempat.
Aku pulang dengan hati yang benar-benar hancur. Sesampainya di rumah, aku membuka buku catatan usahaku. Aku mulai menghitung semua kerugian selama 1 tahun terakhir. Lauk yang dibawa pulang, bahan makanan yang habis, transfer uang, pesanan yang harus dimasak ulang. Semakin lama ku hitung, semakin gemetar tanganku. Jumlahnya mencapai hampir 85 juta rupiah. Aku menutup wajahku. Air mataku mengalir deras. Selama ini aku bekerja tanpa mengenal lelah. Namun hasil kerja kerasku perlahan habis karena dimanfaatkan orang-orang yang bahkan tidak pernah mengucapkan terima kasih. Malam harinya, Roni pulang dengan wajah biasa saja. Ia tersenyum. Maya, besok hari Minggu. Lina bilang mau datang makan siang. Aku menatap wajah suamiku lama sekali. Biasanya aku hanya mengangguk. Namun malam itu, untuk pertama kalinya aku berkata dengan suara pelan tetapi tegas. Tidak, Mas. Senyum di wajah Roni langsung menghilang. Apa maksudmu? Aku menarik napas panjang. Mulai besok, tidak ada lagi makan gratis di rumah ini. Belum sempat Roni menjawab, ponselnya berdering. Ia melihat layar, lalu wajahnya berubah pucat. Telepon itu dari Busri. Begitu diangkat, suara ibu mertuaku terdengar sangat keras hingga aku bisa mendengarnya dari tempat dudukku. Roni, besok Lina tetap datang. Jangan sampai Maya berani menolak keluarga sendiri. Aku memejamkan mata. Aku tahu, keputusanku malam ini baru saja membuka perang yang selama bertahun-tahun berusaha kuhindari. Aku menolak untuk pertama kalinya, tapi suamiku memilih mempermalukanku di depan keluarganya. Malam itu rumah kami terasa sunyi. Setelah telepon dari Busri berakhir, Roni masih memegang ponselnya. Wajahnya terlihat tegang. Sedangkan aku justru merasa jauh lebih tenang daripada hari-hari sebelumnya. Mungkin karena akhirnya aku berani mengatakan satu kata yang selama ini selalu kutelan. Tidak. Satu kata sederhana, tetapi ternyata begitu sulit diucapkan. Roni memandangku beberapa saat. Maya, kamu jangan bikin masalah. Aku menatapnya pelan. Mas, aku bukan sedang bikin masalah. Aku hanya capek. Roni mengembuskan napas panjang. Namanya juga keluarga. Saling membantu itu wajar. Aku mengangguk pelan. Iya. Aku juga percaya begitu. Tapi membantu itu ada batasnya. Kalau setiap minggu datang 4 kali. Ambil lauk. Ambil bahan makanan. Ambil uang. Itu bukan membantu lagi. Itu memanfaatkan. Roni langsung berdiri. Kamu keterlaluan ngomong begitu. Aku tersenyum pahit. Yang keterlaluan itu aku? Atau orang yang menganggap rumah ini seperti rumah makan gratis? Roni tidak menjawab. Ia langsung masuk ke kamar. Malam itu kami tidur saling membelakangi. Sudah lama aku tidak merasakan suasana seasing itu. Air mataku kembali jatuh. Aku tidak menangis karena dimarahi. Aku menangis karena suamiku masih saja membela keluarganya. Padahal semua bukti sudah ada di depan mata. Keesokan harinya, tepat pukul 11 siang. Suara motor kembali terdengar. Aku sudah tahu siapa yang datang. Benar saja, Lina, Joko, dan ketiga anak mereka. Bedanya, hari itu aku tidak memasak makanan keluarga. Aku hanya menyiapkan pesanan catering yang sudah dikemas rapi. Lina masuk sambil tersenyum lebar. Kak Maya, kami datang. Aku membalas dengan senyum tipis. Iya. Silakan duduk. Lina langsung berjalan menuju dapur. Namun beberapa detik kemudian wajahnya berubah. Kak, makanannya mana? Aku menjawab tenang. Hari ini tidak ada makan siang bersama. Aku hanya memasak pesanan pelanggan. Lina tertawa kecil. Ya ambil sedikit saja. Aku menggeleng. Tidak bisa. Itu sudah dibayar. Suasana langsung berubah. Lina mulai memasang wajah kecewa. Kak, masa sama keluarga sendiri segitunya? Aku menarik napas panjang. Bukan begitu. Aku hanya ingin menjaga kepercayaan pelanggan. Belum sempat Lina menjawab, Busri datang. Sepertinya beliau memang sengaja menyusul. Begitu masuk, beliau langsung berkata, Maya, ibu dengar kamu nggak mau kasih makan adikmu. Aku menjawab pelan. Bukan tidak mau. Tapi makanan ini bukan milik saya. Ini milik pelanggan. Busri langsung menggeleng. Alasan.
Kamu sekarang pelit. Kalimat itu membuat seluruh ruangan hening. Tak lama kemudian Roni pulang. Melihat semua orang berkumpul, ia langsung bertanya, "Ada apa?" Lina buru-buru menjawab sambil berpura-pura sedih. "Mas, Kak Maya mengusir kami." Aku langsung menoleh. "Lina, aku tidak pernah mengusir. Aku hanya bilang makanan ini untuk pelanggan." Namun Lina mulai menangis. "Kami cuma mau makan. Kalau memang gak suka kami datang, bilang saja." Aku benar-benar tidak percaya. Fakta diputarbalikkan begitu saja. Busri langsung memegang tangan Roni. "Nah, lihat sendiri. Istrimu berubah sejak punya banyak uang. Sekarang keluarga sendiri dihitung. Aku berharap, setidaknya kali ini Roni mau mendengarkan penjelasanku." Namun harapan itu kembali pupus. Ia menatapku dengan wajah kesal. "Maya, kenapa harus begini?" Aku menahan air mata. "Mas, aku cuma ingin usaha ini tetap berjalan. Kalau pesanan kurang, nama baikku yang rusak." Roni justru berkata dengan suara keras. "Kalau kurang, masak lagi?" Kalimat itu membuatku benar-benar terdiam. Masak lagi? Seolah memasak ratusan porsi bukan pekerjaan yang melelahkan. Seolah tenagaku tidak ada batasnya. Lina yang melihat Roni membelanya langsung tersenyum tipis. Ia kembali mendekati rak pendingin. Tangannya hendak membuka kulkas. Namun kali ini, aku berdiri di depannya. "Lina, jangan dibuka." Ia mengernyit. "Kenapa?" Aku menatap matanya. "Mulai hari ini, tidak ada lagi yang mengambil makanan tanpa izin." Ruangan langsung sunyi. Wajah Lina berubah merah. "Kak, aku ini keluargamu." Aku mengangguk. "Iya, justru karena keluarga, kita harus saling menghargai." Joko tiba-tiba ikut berbicara. "Mas Roni, istrimu sombong sekarang." Roni mengepalkan tangannya. Aku melihat wajahnya dipenuhi rasa malu karena semua orang sedang memandangnya. Namun yang membuatku paling sakit, ia justru berkata, "Maaf ya, nanti aku yang belikan makan." Kalimat itu membuatku menundukkan kepala. Sekali lagi, suamiku memilih meminta maaf kepada keluarganya, bukan kepadaku. Sebelum pulang, Lina menatapku sambil tersenyum sinis. "Baiklah, Kak. Kalau memang sekarang hitung-hitungan, jangan salahkan kami kalau nanti ada sesuatu yang Kakak sesali." Aku langsung menatapnya. "Maksudmu apa?" Lina hanya tersenyum. "Lihat saja nanti." Mereka pun pergi. Namun entah kenapa, ucapan terakhir Lina membuat hatiku tidak tenang. Benar saja. Sekitar 1 jam kemudian, ponselku berdering. Telepon itu berasal dari salah satu pelanggan terbesar cateringku. Begitu kuangkat, suara di seberang membuat tubuhku langsung lemas. "Bu Maya, kami mendapat kabar yang kurang baik tentang usaha catering Ibu. Sebelum kami melanjutkan kerjasama, ada beberapa hal yang perlu kami konfirmasi." Jantungku berdetak semakin kencang. Aku belum tahu siapa yang menyebarkan kabar itu. Namun firasatku mengatakan, seseorang baru saja mencoba menghancurkan usaha yang telah kubangun selama bertahun-tahun. Fitnah itu menyebar, dan usaha yang kubangun bertahun-tahun mulai goyah. Telepon dari pelanggan itu membuat napasku terasa berat. Aku menggenggam ponsel erat-erat. "Maaf, Bu, memang ada apa?" tanyaku dengan suara pelan. Di seberang terdengar suara seorang ibu yang selama 3 tahun terakhir selalu memesan catering dariku. "Bu Maya, saya sebenarnya percaya sama Ibu. Tapi pagi tadi ada yang mengirim pesan ke saya. Ada yang bilang catering Ibu sering memakai bahan makanan sisa dan tidak bersih." Dadaku langsung berdebar. "Apa?" Aku hampir tidak percaya dengan apa yang kudengar. Selama bertahun-tahun aku selalu menjaga kualitas masakanku. Aku bahkan lebih memilih membuang bahan yang sudah tidak segar daripada mengambil risiko mengecewakan pelanggan. Fitnah itu benar-benar di luar dugaanku. "Bu, saya berani jamin itu tidak benar. Kalau Ibu mau, silakan datang langsung ke dapur saya. Lihat sendiri bagaimana kami memasak." Suara di seberang terdengar ragu. "Saya memang percaya, Bu. Tapi beberapa teman panitia mulai khawatir. Kami hanya ingin memastikan." Aku mengangguk meski ia tidak bisa melihatku. "Silakan datang kapan saja." Setelah telepon ditutup, aku langsung terduduk di kursi. Air mataku menetes tanpa bisa kutahan.
Usaha ini bukan sekadar tempat mencari uang. Usaha ini adalah hasil perjuanganku selama belasan tahun. Aku membangunnya sedikit demi sedikit. Dari dapur kecil. Dari kompor yang hanya satu. Sampai akhirnya memiliki beberapa karyawan yang menggantungkan hidupnya padaku. Kalau usaha ini hancur, bukan hanya aku yang kehilangan penghasilan. Ada keluarga lain yang ikut terdampak. Belum sempat pikiranku tenang, ponselku kembali berbunyi. Kali ini dari Siti, salah satu karyawan yang sudah bekerja bersamaku hampir 7 tahun. Bu Maya, saya mau bilang sesuatu. Ada apa, Sit? Tadi ada seorang perempuan datang ke dapur. Dia bertanya macam-macam. Apa semua bahan makanan disimpan semalaman? Apa ayamnya sering dipanaskan lagi? Apa benar pelanggan pernah keracunan? Aku langsung berdiri. Perempuan? Iya, Bu. Saya tidak kenal. Tapi dia bilang masih keluarga ibu. Aku memejamkan mata. Kata-kata Lina kemarin kembali terngiang. Jangan salahkan kami kalau nanti ada sesuatu yang kakak sesali. Saat itu bulu kuduku meremang. Apakah ini yang dimaksud Lina? Siang harinya aku memutuskan datang ke dapur produksi. Begitu masuk, suasananya terasa berbeda. Biasanya para karyawan bekerja sambil bercanda. Hari itu mereka terlihat lebih banyak diam. Aku mencoba tersenyum. Kenapa semuanya murung? Siti mendekat pelan. Bu, teman-teman takut. Kalau pelanggan benar-benar membatalkan pesanan, kami bagaimana? Aku menatap wajah mereka satu persatu. Ada yang masih muda. Ada yang sudah memiliki 2 anak. Ada yang menjadi tulang punggung keluarga. Hatiku semakin sakit. Aku tidak boleh menyerah. Bapak dan ibu semua tenang saja. Selama saya masih sanggup berdiri, usaha ini tidak akan saya biarkan hancur. Mereka mengangguk. Namun aku bisa melihat kekhawatiran di mata mereka. Menjelang sore, pelanggan yang tadi menelepon akhirnya datang. Aku mengajaknya melihat seluruh dapur. Mulai dari tempat mencuci sayur, lemari pendingin, ruang penyimpanan bahan, hingga proses memasak. Ia memperhatikan semuanya dengan teliti. Setelah hampir setengah jam berkeliling, ia tersenyum. Bu Maya, saya lega. Ternyata semuanya bersih. Aku mengucap syukur dalam hati. Namun sebelum pulang, ia berkata pelan. Bu, kalau boleh jujur, yang menghubungi saya itu mengaku adik ipar ibu. Aku langsung membeku. Adik ipar? Iya. Dia bilang ibu sekarang sudah berubah. Katanya demi uang, ibu sering mengurangi kualitas makanan. Tanganku langsung mengepal. Aku tidak menyangka. Lina bukan hanya memanfaatkan kebaikanku. Kini ia mulai menghancurkan nama baikku. Malam itu Roni pulang seperti biasa. Aku menunjukkan pesan-pesan dari pelanggan. Aku menceritakan semuanya. Kuperlihatkan juga bahwa seseorang mengaku sebagai adik iparku dan menyebarkan fitnah. Mas? Coba tanya Lina. Apa benar dia yang melakukan ini? Roni membaca pesan itu beberapa saat. Lalu ia menghela napas. Mungkin cuma salah paham. Aku menatapnya tidak percaya. Salah paham? Mas? Usahaku hampir kehilangan pelanggan. Roni tetap membela adiknya. Lina tidak mungkin sejahat itu. Aku tersenyum getir. Selalu begitu. Meski bukti mulai terlihat. Di mata Roni, adiknya tetap tidak mungkin bersalah. Sedangkan aku, selalu dianggap berlebihan. Malam semakin larut. Aku sedang membereskan meja kerja ketika ponselku kembali berbunyi. Kali ini bukan telepon, melainkan sebuah pesan dari nomor yang tidak kukenal. Isi pesannya sangat singkat. Kalau masih ingin usaha cateringmu tetap ramai, lebih baik jangan pernah melawan keluarga suamimu. Aku membaca pesan itu berulang kali. Nomor itu tidak memiliki nama. Tidak ada foto profil. Namun isi pesannya membuat tubuhku dingin. Ini bukan sekadar fitnah. Seseorang sedang mencoba mengancamku. Aku menarik napas panjang. Dalam hati aku mulai berjanji. Aku tidak akan lagi diam. Tetapi aku juga belum tahu bahwa ancaman itu hanyalah awal dari rencana yang jauh lebih besar untuk menghancurkan hidupku. Aku memasang kamera di rumah, dan kenyataan yang terekam membuat air mataku jatuh. Sejak menerima pesan ancaman dari nomor yang tidak kukenal, pikiranku tidak pernah tenang. Aku mencoba bersikap biasa di depan para karyawan. Aku tetap tersenyum, tetap menerima pesanan, tetap memasak seperti tidak terjadi apa-apa.
Namun di dalam hati, aku mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Bukan hanya fitnah yang menyebar. Aku merasa ada seseorang yang sengaja mengincar usahaku. Dan entah kenapa, firasatku selalu mengarah kepada keluarga suamiku sendiri. Malam itu, setelah semua orang tidur, aku duduk sendirian di ruang tamu. Mataku tertuju pada dapur. Sudah beberapa kali bahan makanan berkurang tanpa aku sadari. Awalnya aku selalu berpikir mungkin aku salah menghitung. Atau mungkin dipakai karyawan. Namun setelah kejadian beberapa minggu terakhir, aku mulai yakin, ada orang yang sengaja mengambilnya. Diam-diam, tanpa sepengetahuanku. Keesokan paginya, aku membeli 2 kamera pengawas kecil. Satu kupasang menghadap dapur. Satu lagi menghadap pintu belakang. Aku tidak memberitahu siapapun, termasuk Roni. Aku hanya ingin mengetahui kebenaran. Bukan menuduh. Bukan mencari kesalahan. Aku hanya ingin memastikan. 2 hari berlalu. Tidak terjadi apa-apa. Semua berjalan normal. Aku hampir berpikir bahwa aku terlalu curiga. Sampai hari Jumat siang. Aku sedang mengantar pesanan ke sebuah kantor. Saat kembali ke rumah, ponselku memberi notifikasi dari aplikasi kamera. Terdeteksi gerakan. Aku langsung membuka rekaman. Jantungku berdetak lebih cepat. Di layar terlihat seseorang membuka pintu belakang menggunakan kunci. Aku memperbesar gambar. Tanganku langsung gemetar. Itu Lina. Aku terus melihat rekaman itu. Lina masuk dengan santai. Seolah rumah itu memang miliknya. Ia langsung menuju dapur. Membuka kulkas. Mengambil beberapa kotak daging. Udang. Buah. Bahkan 2 botol minyak goreng baru. Semuanya dimasukkan ke dalam tas belanja besar yang ia bawa. Ia membuatku semakin sakit. Ia melakukannya sambil bersenandung pelan. Tidak terlihat sedikit pun rasa bersalah. Seolah mengambil barangku adalah hal yang biasa. Beberapa menit kemudian, seseorang kembali masuk. Aku memperhatikan layar dengan napas tertahan. Ternyata, Roni, suamiku sendiri. Ia tidak menghentikan Lina. Tidak bertanya. Tidak marah. Justru ia membantu mengangkat tas belanja itu ke teras. Lalu berkata sambil tersenyum. Hati-hati. Nanti Maya pulang. Lina tertawa kecil. Tenang saja. Kak Maya nggak bakal sadar. Aku menutup mulutku. Air mata langsung mengalir. Bukan karena daging itu. Bukan karena minyak goreng. Melainkan karena orang yang paling kupercaya. Justru ikut membantu mengambil hasil kerja kerasku. Aku memutar rekaman itu berulang kali. Berharap ada penjelasan lain. Namun tidak ada. Semuanya terlihat jelas. Tidak ada yang bisa dibantah. Aku baru sadar. Mengapa bahan makanan sering berkurang? Mengapa aku berkali-kali harus membeli stok tambahan? Mengapa keuntungan usahaku semakin menurun? Ternyata, selama ini pencurinya bukan orang asing. Melainkan keluargaku sendiri. Sore harinya aku sengaja tidak mengatakan apa-apa. Aku ingin melihat apakah mereka akan jujur. Saat makan malam, aku bertanya pelan kepada Roni. Mas, hari ini ada yang datang ke rumah? Roni langsung menjawab. Nggak ada. Aku kembali bertanya. Yakin? Iya. Dari pagi rumah sepi. Dadaku terasa semakin sesak. Ia berbohong tanpa ragu sedikit pun. Aku hanya mengangguk pelan. Ya sudah. Aku tidak ingin memperlihatkan rekaman itu sekarang. Belum. Aku ingin mengumpulkan lebih banyak bukti. Keesokan harinya, Lina kembali menelepon. Suaranya terdengar manja seperti biasa. Kak, besok anak-anak pengen makan ayam bakar. Aku menjawab singkat. Maaf, Lina. Aku sedang banyak pesanan. Lina langsung berubah. Ya ampun, Kak. Sekarang apa-apa ditolak. Aku tetap tenang. Iya. Aku memang harus mengutamakan pelanggan. Telepon langsung ditutup tanpa salam. Malamnya, saat aku sedang memeriksa laporan keuangan, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah. Aku mengintip dari balik tirai. Yang datang bukan Lina. Bukan Bu Sri. Melainkan seorang pria berusia sekitar 60 tahun. Rambutnya mulai memutih. Ia turun perlahan sambil membawa sebuah map coklat yang tampak sudah lama. Pria itu berdiri di depan pagar rumahku. Ketika aku membuka pintu, ia menatapku cukup lama. Lalu berkata dengan suara pelan. Kamu Maya, kan? Aku mengangguk. Iya, Pak. Pria itu tersenyum tipis. Saya Hadi,
sahabat almarhum ayahmu. Namaku seperti berhenti berdetak. Aku memang pernah mendengar nama itu dari almarhum ayah. Tetapi aku belum pernah bertemu langsung. Pak Hadi kemudian mengangkat map coklat di tangannya. Tatapannya berubah serius. Saya datang karena sudah waktunya kamu mengetahui rahasia yang selama ini disembunyikan ayahmu. Rahasia itu akan menjelaskan kenapa selama ini ada orang-orang yang begitu berani memanfaatkanmu. Aku memandang map tua itu dengan napas yang mulai tidak beraturan. Aku sama sekali belum tahu bahwa isi map tersebut akan mengubah jalan hidupku dan menjadi awal dari terbongkarnya semua kebohongan yang selama ini menjeratku. Map peninggalan ayahku membuka rahasia besar yang selama ini disembunyikan. Aku masih memandangi pria yang berdiri di depan rumahku. Usianya sekitar 60 tahun. Wajahnya tampak lelah, tetapi sorot matanya penuh ketulusan. Di tangannya ada sebuah map coklat yang sudah kusam di bagian sudutnya. Jantungku berdegup semakin cepat. Maaf, Pak. Bapak benar sahabat almarhum ayah saya? Tanyaku pelan. Pria itu mengangguk. Iya, nak. Namaku Hadi. Dulu aku dan ayahmu bekerja bersama hampir 20 tahun. Mendengar nama ayah disebut, mataku langsung berkaca-kaca. Ayah meninggal hampir 8 tahun yang lalu. Beliau adalah orang yang paling menyayangiku. Sejak ayah tiada, hidupku terasa jauh lebih berat. Aku mempersilakan Pak Hadi masuk ke ruang tamu. Kubuatkan teh hangat dan beberapa potong pisang goreng. Beliau tersenyum kecil. Ayahmu dulu juga suka pisang goreng buatanmu. Kalimat sederhana itu membuat dadaku terasa sesak. Aku jadi semakin rindu pada ayah. Pak Hadi membuka map coklat itu dengan hati-hati. Di dalamnya ada beberapa lembar surat, fotokopi sertifikat, dan sebuah amplop putih yang sudah menguning. Ayahmu menitipkan semua ini kepadaku. Aku diminta menyerahkannya kalau suatu hari kamu benar-benar membutuhkan. Aku menatap beliau penuh tanda tanya. Membutuhkan? Pak Hadi mengangguk pelan. Ayahmu bilang, kalau suatu hari Maya mulai merasa sendirian, mulai dimanfaatkan banyak orang, atau hidupnya terasa sangat berat, saat itulah berikan map ini. Air mataku langsung jatuh. Seolah ayah masih mengenalku dengan sangat baik. Bahkan setelah beliau tiada, tanganku mulai membuka amplop pertama. Di dalamnya ada sepucuk surat tulisan tangan. Aku langsung mengenali tulisan itu. Tulisan ayah. Tanganku semakin gemetar. Aku mulai membacanya. Untuk anakku, Maya. Kalau kamu sedang membaca surat ini, berarti ayah sudah tidak bisa lagi menjagamu secara langsung. Air mataku semakin deras. Aku mengusapnya berkali-kali agar tulisannya tidak kabur. Ayah tahu sifatmu terlalu baik. Kamu selalu mengalah. Kamu tidak tega melihat orang lain susah. Tapi ingat, nak. Jangan pernah biarkan kebaikanmu dimanfaatkan oleh orang yang tidak tahu bersyukur. Aku menutup mulutku. Kalimat itu terasa seperti sedang berbicara langsung kepadaku hari ini. Pak Hadi lalu mengeluarkan satu dokumen lagi. Ini juga milik ayahmu. Aku melihat fotokopi sertifikat tanah. Ada beberapa bidang sawah, kebun, dan sebidang tanah di pinggir jalan raya. Aku mengernyit. Pak, saya tidak pernah tahu soal ini. Pak Hadi tersenyum tipis. Itulah yang ingin ayahmu lindungi. Dulu banyak saudara jauh yang ingin menguasai aset itu. Karena itu ayahmu tidak pernah menceritakannya kepada siapapun. Aku semakin bingung. Tapi sekarang semuanya sudah tidak ada, kan? Pak Hadi menggeleng. Masih ada. Sebagian memang sudah dijual untuk biaya pengobatan ayahmu. Tapi masih tersisa satu aset yang nilainya sekarang sudah sangat tinggi. Aku terdiam. Aku sama sekali tidak pernah mengetahui hal itu. Pak Hadi kemudian berkata dengan suara pelan. Yang membuatku datang bukan karena aset itu. Ada hal lain yang lebih penting. Aku menatapnya. Apa itu, Pak? Beliau menarik napas panjang. Dulu, sebelum meninggal, ayahmu pernah berkata, jangan pernah biarkan Maya menanggung semua orang. Kalau suatu hari suaminya atau keluarganya mulai hidup dari hasil kerja Maya tanpa rasa malu, tolong ingatkan Maya agar berani berkata cukup. Aku tidak mampu lagi menahan tangis. Aku menundukkan kepala, seolah ayah sedang memelukku dari kejauhan. Selama bertahun-tahun aku berpikir bersabar adalah satu-satunya cara menjaga keluarga. Padahal, kesabaranku justru membuat orang lain semakin berani menyakitiku. Pak Hadi menatapku dengan penuh iba. Nah,
boleh aku bertanya jujur? Aku mengangguk. Apa benar selama ini kamu yang menanggung keluarga suamimu? Aku tersenyum pahit. Bukan cuma menanggung, Pak. Mereka menganggap semua hasil kerjaku memang sudah menjadi hak mereka. Pak Hadi menghela napas panjang. Ayahmu benar. Beliau sudah mengkhawatirkan hal itu sejak dulu. Aku menatap beliau heran. Memangnya ayah pernah bertemu mereka? Pak Hadi menggeleng. Tidak. Tapi ayahmu sangat mengenal sifatmu. Itu sebabnya beliau berpesan berkali-kali. Jangan sampai Maya menjadi tempat orang bergantung seumur hidup. Saat Pak Hadi hendak pulang, beliau menyerahkan sebuah amplop terakhir. Ini jangan dibuka sekarang. Buka saat kamu sudah benar-benar siap mengambil keputusan besar. Aku menerima amplop itu dengan tangan gemetar. Isinya apa, Pak? Beliau hanya tersenyum. Kalau ku beritahu sekarang, kamu tidak akan percaya. Beliau kemudian berdiri dan berjalan menuju pintu. Sebelum masuk ke mobil, beliau menoleh kepadaku. Nah, mulai hari ini jangan takut lagi. Kebenaran sebentar lagi akan terbuka. Aku mengangguk pelan. Namun baru beberapa menit setelah mobil Pak Hadi pergi, ponselku berdering. Nomor yang menelepon adalah salah satu karyawanku, Siti. Suaranya terdengar panik. Bu Maya, cepat ke dapur produksi. Ada orang yang datang membawa beberapa petugas dan mereka bilang akan memeriksa usaha catering kita karena ada laporan dari seseorang. Aku langsung berdiri. Tanganku menggenggam erat amplop peninggalan ayah. Perasaanku mengatakan, orang yang melaporkan usahaku bukanlah orang asing. Dan kali ini, hidupku benar-benar akan berubah. Usahaku dilaporkan, tapi orang yang ingin menjatuhkanku malah mulai kehilangan segalanya. Ponselku hampir terlepas dari genggaman. Suara Siti di ujung telepon terdengar bergetar. Bu Maya, cepat ke sini. Ada beberapa petugas datang. Mereka bilang ada laporan dari masyarakat kalau dapur kita tidak layak dan memakai bahan makanan yang sudah rusak. Aku langsung mengambil tas. Tanpa sempat berganti pakaian, aku berlari menuju mobil. Sepanjang perjalanan, pikiranku bercampur aduk. Siapa yang tega melakukan semua ini? Mengapa mereka begitu ingin menghancurkan usahaku? Aku memang pernah berbeda pendapat dengan beberapa orang. Tetapi tidak pernah sampai menyakiti siapapun. Semakin kupikirkan, semakin jelas satu nama yang terus muncul di kepalaku. Lina. Namun aku masih berharap dugaanku salah. Sesampainya di dapur produksi, beberapa karyawan berdiri dengan wajah cemas. 2 orang petugas sedang memeriksa ruang penyimpanan bahan makanan. Mereka membuka lemari pendingin, melihat tanggal pembelian, memeriksa tempat mencuci peralatan. Aku mendekati mereka sambil berusaha tetap tenang. Selamat siang, Pak. Saya Maya, pemilik usaha catering ini. Salah seorang petugas mengangguk ramah. Selamat siang, Bu. Kami hanya menjalankan pemeriksaan berdasarkan laporan yang kami terima. Aku mengangguk. Silakan diperiksa semuanya, Pak. Saya tidak akan menghalangi. Selama hampir 1 jam, mereka memeriksa setiap sudut dapur. Sayuran masih segar. Daging tersimpan dengan suhu yang sesuai. Peralatan bersih. Lantai dapur juga baru saja dipel. Siti dan karyawan lainnya menjelaskan seluruh proses memasak dengan jujur. Aku hanya berdiri sambil berdoa dalam hati. Beberapa saat kemudian, salah satu petugas menghampiriku. Beliau tersenyum. Bu Maya, terima kasih atas kerjasamanya. Aku menatap beliau penuh harap. Hasil pemeriksaan kami tidak menemukan pelanggaran seperti yang dilaporkan. Aku mengembuskan napas lega. Air mataku hampir jatuh. Alhamdulillah. Petugas itu melanjutkan. Justru dapur ibu termasuk rapi dan bersih. Kalau boleh jujur, kami juga heran dengan isi laporan yang kami terima. Aku mengangguk pelan. Terima kasih banyak, Pak. Setelah para petugas pulang, Siti menghampiriku. Bu, tadi sebelum ibu datang, ada seorang perempuan berdiri di seberang jalan. Dia seperti memperhatikan dari jauh. Aku langsung menoleh. Perempuan? Siti mengangguk. Iya. Begitu mobil petugas pergi, dia juga langsung pergi. Naik motor. Aku terdiam. Aku tidak ingin menuduh tanpa bukti. Namun firasatku semakin kuat. Sore harinya, pelanggan yang sempat ragu akhirnya menelepon lagi. Bu Maya, saya dengar hasil pemeriksaannya bagus. Iya, Bu.
Alhamdulillah semuanya baik. Kalau begitu kami lanjut kerjasama. Aku menutup telepon dengan senyum tipis. Beban di dadaku sedikit berkurang. Aku bersyukur karena kejujuran masih bisa membela diriku. Tetapi aku tahu, masalah ini belum selesai. Malam harinya, Roni pulang lebih awal. Wajahnya tampak murung. Ia duduk di ruang tamu tanpa banyak bicara. Aku meletakkan segelas teh hangat di depannya. Mas, ada apa? Ia mengusap wajahnya pelan. Lina tadi telepon. Aku tidak menjawab. Katanya kartu kreditnya ditagih terus. Motor Joko juga sudah 3 bulan menunggak cicilan. Aku hanya mendengarkan. Dia minta dipinjamkan uang lagi. Hatiku terasa campur aduk. Dulu, setiap mendengar kabar seperti itu, aku pasti langsung mencari cara membantu. Namun kali ini, tidak. Aku hanya menarik napas panjang. Roni menatapku. Maya, bisa bantu sekali lagi? Aku menggeleng pelan. Mas, aku sudah terlalu sering membantu. Kalau sekarang mereka masih punya utang, itu bukan karena aku berhenti membantu. Itu karena mereka tidak pernah belajar mengatur hidup. Roni terdiam. Untuk pertama kalinya, ia tidak langsung membantah. Keesokan paginya, saat aku sedang menyiram tanaman di depan rumah, sebuah mobil berhenti di depan rumah Lina yang letaknya hanya beberapa gang dari rumahku. Karena penasaran, aku memperhatikan dari kejauhan. 2 orang turun dari mobil. Mereka membawa beberapa berkas. Tak lama kemudian terdengar suara Lina yang cukup keras. Tolong beri kami waktu. Kami pasti bayar. Beberapa tetangga mulai keluar rumah. Mereka saling berbisik. Aku tidak mendekat. Namun dari kejauhan aku bisa melihat wajah Lina yang panik. Beberapa menit kemudian, mobil itu pergi. Lina duduk di teras sambil menangis. Joko hanya menunduk tanpa berkata apa-apa. Saat itu aku sadar. Karma memang mulai bergerak. Bukan karena aku membalas mereka. Melainkan karena selama ini mereka hidup jauh di atas kemampuan mereka sendiri. Siang harinya, saat aku sedang membuka kembali amplop terakhir yang diberikan Pak Hadi, mataku tertuju pada sebuah dokumen kecil yang terselip di bagian paling bawah. Di sana ada secari kertas bertuliskan alamat sebuah kantor notaris. Di bawahnya terdapat tulisan tangan ayahku. Maya, jika kamu membaca ini, datanglah ke alamat ini. Ada sesuatu yang selama ini ayah titipkan untuk masa depanmu. Jangan ajak siapapun sebelum kamu benar-benar memahami isi dokumen itu. Aku memegang kertas itu erat-erat. Perasaanku mengatakan, jawaban atas semua penderitaanku selama ini mungkin ada di tempat itu. Dan aku sama sekali belum siap dengan kenyataan yang akan segera terungkap. Aku datang ke kantor notaris, dan rahasia yang selama ini disembunyikan ayahku akhirnya terbuka. Semalaman aku tidak bisa memejamkan mata. Kertas kecil bertuliskan alamat kantor notaris itu terus kugenggam. Tulisan tangan ayah seolah masih hidup di hadapanku. Jangan ajak siapapun sebelum kamu benar-benar memahami isi dokumen ini. Aku terus bertanya-tanya, apa sebenarnya yang ingin disampaikan ayah? Mengapa beliau sampai merahasiakannya selama bertahun-tahun? Dan mengapa Pak Hadi baru menyerahkannya sekarang? Pertanyaan-pertanyaan itu memenuhi kepalaku hingga fajar menyingsing. Pagi itu, setelah semua pesanan catering selesai dikirim, aku meminta Siti mengawasi dapur. Bu, ibu mau kemana? Tanyanya. Ada sedikit urusan penting. Kalau ada pelanggan telepon, langsung kabari saya. Siti mengangguk. Iya, Bu. Aku pun berangkat sendirian. Sepanjang perjalanan, dadaku terus berdebar. Entah kenapa aku merasa, hari ini akan menjadi titik balik hidupku. Kantor notaris itu berada di sebuah bangunan sederhana. Tidak terlalu besar, namun terlihat rapi dan tenang. Seorang resepsionis menyambutku dengan ramah. Selamat pagi, Ibu. Ada yang bisa kami bantu? Aku menyerahkan kertas pemberian ayah. Saya diminta datang ke sini. Resepsionis itu membaca sebentar, lalu wajahnya berubah lebih serius. Sebentar ya, Bu. Ibu dipersilakan menunggu. Beberapa menit kemudian, seorang pria berusia sekitar 50 tahun keluar dari ruangannya. Ia tersenyum hangat. Bu Maya? Aku berdiri. Iya, Pak. Saya Arman. Notaris yang dulu menangani beberapa dokumen almarhum ayah ibu. Mendengar nama ayah disebut lagi, dadaku terasa hangat sekaligus sesak. Pak Arman mempersilahkanku masuk.
Di atas mejanya sudah ada sebuah kotak besi kecil. Beliau membuka kotak itu menggunakan sebuah kunci, lalu mengeluarkan map berwarna biru tua. Ini adalah titipan ayah ibu. Beliau berpesan agar hanya boleh diberikan langsung kepada ibu. Tanganku mulai gemetar. Aku membuka map itu perlahan. Di dalamnya terdapat beberapa dokumen. Salah satunya adalah sertifikat sebidang tanah yang belum pernah kulihat. Aku mengernyit. Pak, saya tidak pernah tahu tanah ini. Pak Arman mengangguk. Itu memang sengaja dirahasiakan. Lokasinya sekarang berada di kawasan yang berkembang sangat pesat. Aku membaca alamatnya. Aku terkejut. Tempat itu kini sudah dipenuhi pertokoan dan perumahan. Nilainya tentu jauh lebih tinggi dibanding bertahun-tahun lalu. Pak Arman kemudian menyerahkan dokumen lain. Ini hasil penilaian terakhir. Aku membacanya perlahan. Mataku langsung membelalak. Nilai tanah itu diperkirakan mencapai lebih dari 4 miliar rupiah. Tanganku langsung gemetar. Aku sampai harus menarik napas panjang. Pak, apa ini benar? Beliau mengangguk. Benar. Selama ini tanah itu tetap atas nama almarhum ayah ibu. Beliau tidak pernah menjualnya. Aku menutup mulutku. Selama ini aku bekerja siang malam, mengumpulkan uang sedikit demi sedikit. Sementara ayah ternyata sudah menyiapkan sesuatu yang sangat berharga untuk masa depanku. Namun ternyata bukan itu yang paling mengejutkan. Pak Arman mengeluarkan satu surat terakhir. Ini pesan terakhir ayah ibu. Aku membukanya perlahan. Tulisan tangan ayah kembali menyambutku. Maya, kalau suatu hari kamu membaca surat ini, berarti kamu sudah cukup kuat menghadapi kenyataan. Aku mulai menangis. Ayah sengaja merahasiakan aset ini. Bukan karena ayah tidak percaya kepadamu, tetapi karena ayah takut kamu dikelilingi orang-orang yang hanya mencintai hartamu. Aku memejamkan mata. Setiap kalimat terasa begitu tepat dengan kehidupanku sekarang. Kalau kamu menemukan seseorang yang hanya datang saat membutuhkan uangmu, jangan merasa bersalah untuk berkata tidak. Menolong adalah kebaikan. Tetapi membiarkan orang terus bergantung adalah kesalahan. Air mataku tidak berhenti mengalir. Seolah ayah sedang menasihatiku secara langsung. Pak Arman kemudian berkata pelan. Masih ada satu hal lagi. Aku mengusap air mata. Apa itu, Pak? Beliau membuka sebuah map tipis. Beberapa bulan sebelum meninggal, ayah ibu juga menitipkan surat kuasa. Beliau meminta kami membantu ibu jika suatu hari ada yang mencoba mengambil hak ibu secara tidak sah. Aku terdiam. Ayah benar-benar sudah memikirkan semuanya. Bahkan kemungkinan terburuk yang akan kualami. Saat aku hendak pulang, ponselku tiba-tiba berdering. Nama yang muncul di layar membuatku menghela napas. Roni. Begitu kuangkat, suaranya terdengar sangat panik. Maya, kamu di mana? Aku di luar. Ada apa, Mas? Roni menarik napas dengan berat. Lina sama Joko bertengkar besar. Rumah mereka didatangi lagi sama penagih utang. Mereka bilang, kalau hari ini juga tidak membayar, beberapa barang di rumah akan disita. Aku terdiam beberapa saat. Dulu, mendengar kabar seperti itu, aku pasti langsung pulang sambil membawa uang. Namun hari ini, aku hanya memandang surat peninggalan ayah yang masih ada di tanganku. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku memilih memikirkan diriku sendiri. Tanpa kusadari, keputusan itu akan membuat seluruh keluarga suamiku panik. Karena mereka mulai sadar, ATM berjalan yang selama ini mereka manfaatkan benar-benar telah berhenti. Untuk pertama kalinya aku menolak membantu, dan mereka mulai merasakan akibatnya. Aku masih duduk di dalam mobil di depan kantor notaris. Ponselku masih menempel di telinga. Suara Roni terdengar semakin panik. Maya, kamu dengar, kan? Lina benar-benar butuh bantuan. Mereka bilang kalau hari ini tidak bayar, televisi, kulkas, bahkan motor bisa disita. Aku memejamkan mata sejenak. Dulu, kalau mendengar kabar seperti itu, aku pasti langsung bertanya, kurang berapa uangnya? Lalu aku akan mengambil tabungan usahaku. Atau bahkan mencairkan deposito kecil yang kusimpan untuk membeli peralatan dapur. Semua kulakukan agar keluarga suamiku tidak malu. Namun hari itu, aku merasa ada sesuatu yang berubah dalam diriku. Aku teringat surat ayah. Jangan merasa bersalah untuk berkata tidak. Aku menarik napas panjang. Maaf,
Mas, kali ini aku tidak bisa membantu. Di seberang sana hening beberapa detik. Apa? Aku bilang aku tidak bisa membantu. Suara Roni langsung meninggi. Maya? Mereka keluargaku? Aku menjawab dengan tenang. Benar. Tapi mereka juga orang dewasa. Mereka harus bertanggung jawab atas keputusan mereka sendiri. Tanpa mengucapkan apapun lagi, Roni menutup telepon. Aku memandang layar ponsel yang kini gelap. Anehnya, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku tidak merasa bersalah. Sore harinya aku pulang ke rumah. Belum sempat membuka pagar, aku melihat sebuah mobil berhenti di depan rumah. Bu Sri turun dengan wajah penuh emosi. Di belakangnya ada Lina yang matanya sembab karena menangis. Joko ikut turun sambil menundukkan kepala. Aku tahu, mereka datang bukan untuk meminta maaf. Mereka datang untuk meminta uang. Begitu aku membuka pintu, Bu Sri langsung masuk tanpa dipersilakan. Maya, apa benar kamu menolak membantu Lina? Aku meletakkan tas di atas meja. Iya, Bu. Kenapa? Karena saya sudah terlalu sering membantu. Bu Sri langsung menggeleng keras. Kamu tega melihat adik suamimu kesusahan? Aku menatap beliau dengan tenang. Bu, selama bertahun-tahun saya membantu. Tapi keadaan mereka tidak pernah berubah. Utangnya malah semakin banyak. Ruangan langsung hening. Lina mendekat sambil mengusap air mata. Kak, aku janji ini terakhir. Tolong pinjami aku 15 juta rupiah. Nanti kalau ada uang pasti aku kembalikan. Aku menatap wajahnya lama. Kalimat itu terasa sangat familiar. Ini terakhir. Aku sudah mendengarnya berkali-kali. Namun tidak pernah benar-benar menjadi yang terakhir. Aku menggeleng pelan. Maaf, Lina. Aku tidak bisa. Tangis Lina langsung pecah. Kak, kok tegas sih? Aku ini adikmu. Aku menarik napas dalam. Kamu memang adik iparku. Tapi itu bukan alasan untuk terus bergantung padaku. Belum sempat Lina menjawab, Bu Sri langsung menunjuk wajahku. Kamu berubah sejak punya uang. Sombong. Pelit. Kalau bukan karena keluarga kami, kamu juga belum tentu hidup senang. Kalimat itu membuatku tersenyum getir. Aku menatap ibu mertuaku dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Bu, boleh saya bertanya? Beliau mendengus. Tanya apa? Selama 15 tahun saya membantu keluarga ini. Pernah tidak ibu bertanya apakah saya lelah? Bu Sri langsung diam. Aku melanjutkan. Pernah tidak ibu bertanya apakah usaha saya untung atau rugi? Pernah tidak ibu bertanya apakah saya masih punya tabungan? Ruangan kembali sunyi. Tidak ada yang menjawab. Karena mereka memang tidak pernah bertanya. Saat itu Roni datang. Ia melihat suasana yang tegang. Maya, tolonglah sekali ini. Aku menatap suamiku. Mas, aku juga mau bertanya. Kalau nanti uang 15 juta rupiah itu habis, bulan depan bagaimana? Roni tidak menjawab. Kalau nanti mereka utang lagi, siapa yang harus bayar? Ia kembali diam. Aku menggeleng pelan. Inilah masalahnya. Selama ini kita tidak membantu mereka menyelesaikan masalah. Kita hanya menunda masalah itu. Lina mulai menangis lebih keras. Kak, kalau barang-barangku disita bagaimana? Aku menjawab dengan suara lembut. Jual tas yang kemarin kamu beli. Ruangan langsung hening. Wajah Lina berubah pucat. Aku melanjutkan. Jual jam tangan Mas Joko. Jual parfum. Jual barang-barang yang tidak benar-benar kalian butuhkan. Lina menatapku dengan mata membelalak. Kak, dari mana kakak tahu? Aku tidak menjawab. Aku hanya memandangnya dalam-dalam. Lina mulai terlihat gugup. Ia tidak tahu bahwa aku pernah mengikuti mereka ke pusat perbelanjaan. Ia juga tidak tahu bahwa aku melihat semuanya dengan mata kepalaku sendiri. Bu Sri langsung memegang tangan Lina. Ayo pulang. Tidak usah mengemis sama orang yang sudah lupa daratan. Aku tidak membalas. Aku hanya berdiri memandangi mereka keluar dari rumah. Namun sebelum menutup pintu, aku mendengar Lina berbisik kepada ibunya. Bu, kalau Kak Maya nggak mau bantu, kita gimana? Suara Lina terdengar benar-benar panik. Untuk pertama kalinya, aku mendengar nada ketakutan dalam suaranya. Malam itu rumah terasa sangat sepi. Aku duduk sendirian di ruang tamu.
Tidak lama kemudian, ponselku berbunyi. Pesan dari Siti. Bu Maya, ada kabar aneh. Tadi sore ada seorang pria datang ke dapur. Dia mengaku sedang mencari ibu. Katanya urusannya tentang rekening usaha ibu dan ada transaksi yang selama ini tidak diketahui pemilik rekening. Aku membaca pesan itu berulang kali. Jantungku kembali berdebar. Transaksi yang tidak ku ketahui? Aku langsung teringat semua uang yang pernah hilang dari rekening usahaku. Perasaanku mengatakan, sebentar lagi akan terbuka siapa yang selama ini mengambil uangku. Dan setelah itu, tidak akan ada lagi yang bisa berbohong. Mereka berlutut meminta maaf, tapi hatiku sudah terlalu banyak terluka. Ruang tamu rumahku mendadak sunyi. Lina berdiri mematung di dekat pintu. Tatapannya tertuju pada lembar-lembar bukti transfer yang masih berserakan di atas meja. Wajahnya yang sejak tadi penuh kepanikan perlahan berubah pucat. Bibirnya bergetar. Ia tahu, tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Aku menatapnya tanpa sepatah kata pun. Sudah terlalu banyak air mata yang kuhabiskan untuk keluarga ini. Hari itu, aku memilih diam. Lina melangkah perlahan mendekati meja. Tangannya gemetar ketika mengambil salah satu lembar bukti transfer. Ia membaca nominal demi nominal. 1 juta rupiah. 2.500.000 rupiah. 3.500.000 rupiah. Tanggal demi tanggal. Semuanya lengkap. Tidak ada yang bisa dibantah. Mas? Suara Lina hampir tidak terdengar. Aku? Belum sempat ia melanjutkan, Roni berkata pelan. Lina? Sudahlah. Semuanya sudah ketahuan. Air mata Lina langsung mengalir deras. Ia menatapku dengan wajah yang benar-benar berbeda. Bukan lagi penuh kesombongan, melainkan ketakutan. Kak Maya? Aku minta maaf. Kalimat itu akhirnya keluar juga. Kalimat yang selama bertahun-tahun ingin ku dengar. Namun entah kenapa, hatiku tidak lagi merasakan apa-apa. Aku hanya memandangnya tenang. Maaf untuk yang mana, Lina? Tangisnya semakin keras. Aku salah. Aku terlalu sering merepotkan kakak. Aku menggeleng pelan. Bukan hanya merepotkan. Kamu mengambil makanan pelanggan. Kamu membawa pulang bahan baku. Kamu menerima uang yang bukan hasil kerja kerasmu. Kamu juga menyebarkan fitnah tentang usahaku. Setiap kalimat yang keluar dari mulutku membuat Lina semakin tertunduk. Ia tidak lagi berani membantah. Busri yang sejak tadi berdiri di belakang Lina akhirnya ikut berbicara. Maya, ibu juga minta maaf. Aku menoleh kepada ibu mertuaku. Sudah bertahun-tahun beliau selalu membela Lina. Setiap kali aku menangis, beliau menyuruhku bersabar. Setiap kali aku keberatan, beliau menyebutku pelit. Hari itu, beliau justru meminta maaf. Ibu salah. Ibu terlalu memanjakan Lina. Ibu kira selama ini kamu memang mampu. Aku tersenyum tipis. Bu, mampu bukan berarti harus terus dimanfaatkan. Air mata Busri mulai jatuh. Untuk pertama kalinya, beliau tidak bisa lagi membela siapapun. Roni perlahan mendekatiku. Matanya merah. Maya, aku benar-benar menyesal. Aku terlalu sibuk membela keluargaku. Aku tidak pernah melihat penderitaanmu. Aku menatap wajah suamiku cukup lama. Wajah yang dulu selalu membuatku merasa aman. Namun kini, di wajah itulah aku melihat sumber dari begitu banyak luka. Mas, aku pernah mempercayakan seluruh hidupku padamu. Aku percaya uang usaha kita akan dijaga. Aku percaya rumah ini akan menjadi tempat paling nyaman. Tapi ternyata, orang yang paling sering melukai aku justru orang yang paling dekat denganku. Roni menangis. Ia benar-benar menangis. Namun air mata itu datang terlambat. Beberapa saat kemudian terdengar ketukan di pintu. Aku membuka pintu. Ternyata Pak Hadi datang. Beliau tersenyum ramah. Maaf mengganggu. Aku hanya ingin mengantarkan satu dokumen yang kemarin tertinggal. Saat melihat suasana rumah yang tegang, beliau langsung memahami keadaan. Pak Hadi meletakkan map itu di atas meja. Lalu berkata pelan. Maya, ayahmu dulu pernah berkata, orang yang tulus membantu akan selalu dimuliakan. Tetapi orang yang memanfaatkan ketulusan orang lain, cepat atau lambat akan kehilangan semuanya. Ruangan kembali sunyi. Kalimat itu terasa menampar semua orang. Lina langsung menangis semakin keras. Joko yang sejak tadi diam akhirnya angkat bicara. Kak,
Aku juga salah. Selama ini aku membiarkan Lina hidup berlebihan. Aku ikut menikmati semua bantuan kakak. Aku malu. Aku mengangguk pelan. Tidak ada lagi kemarahan di dalam hatiku. Yang tersisa hanyalah rasa lelah. Lelah memikul beban yang seharusnya bukan milikku. Aku berdiri dari kursi. Lalu mengambil sebuah map berisi laporan keuangan usahaku. Kuberikan kepada Roni. Lihat ini, Mas. Ini semua penghasilanku. Ini biaya belanja. Ini gaji karyawan. Ini keuntungan bersih. Dan ini jumlah kerugian karena keluarga kita sendiri. Roni membaca perlahan. Tangannya mulai gemetar. Matanya membelalak ketika melihat angka terakhir. Kerugian yang selama ini kutanggung mencapai hampir 100 juta rupiah. Ia langsung terduduk. Ya Allah. Aku benar-benar tidak tahu. Aku menjawab pelan. Karena Mas tidak pernah mau tahu. Suasana kembali hening. Beberapa menit kemudian aku menarik napas panjang. Mulai hari ini, aku tidak membenci siapapun. Aku juga tidak ingin membalas dendam. Tapi aku ingin hidup dengan tenang. Aku akan tetap membantu orang yang benar-benar membutuhkan. Namun bukan lagi orang yang menjadikan kebaikanku sebagai kebiasaan. Semua orang menundukkan kepala. Tidak ada lagi yang mampu membantah. Namun saat semua tampak selesai, ponsel Pak Hadi tiba-tiba berdering. Beliau mengangkat telepon itu. Wajahnya berubah serius. Beliau menoleh kepadaku. Maya, besok pagi kita harus ke kantor notaris lagi. Ada kabar penting tentang tanah peninggalan ayahmu. Ada seseorang yang mencoba mengurus surat atas tanah itu tanpa sepengetahuanmu. Aku langsung terkejut. Apa? Pak Hadi mengangguk pelan. Kalau kita terlambat, hakmu bisa terancam. Aku memandang semua orang di ruang tamu. Aku baru saja menyelesaikan satu masalah. Ternyata, masalah yang jauh lebih besar sudah menungguku. Akhirnya aku memilih menghargai diriku sendiri, dan karma datang tanpa harus kubalas. Aku tidak menyangka. Saat masalah dengan keluarga suamiku mulai menemukan titik terang, ternyata masih ada satu ujian terakhir yang harus kuhadapi. Sepanjang malam aku memikirkan perkataan Pak Hadi. Ada seseorang yang mencoba mengurus surat atas tanah peninggalan ayahmu. Siapa yang berani melakukan itu? Aku bahkan baru beberapa hari mengetahui tanah tersebut masih ada. Berarti, hanya orang-orang tertentu yang mengetahui keberadaannya. Keesokan paginya aku berangkat bersama Pak Hadi menuju kantor notaris. Sepanjang perjalanan aku hampir tidak berbicara. Dadaku dipenuhi rasa cemas. Begitu sampai, Pak Arman sudah menunggu kami. Beliau langsung mempersilakan kami masuk ke ruangannya. Bu Maya, kami sengaja meminta ibu datang secepatnya. Aku mengangguk pelan. Sebenarnya ada apa, Pak? Pak Arman membuka sebuah map. Beberapa hari yang lalu ada seseorang datang ke sini. Dia menanyakan status tanah milik almarhum ayah ibu. Jantungku langsung berdegup. Siapa orang itu? Pak Arman menggeleng. Maaf, kami tidak bisa menyebutkan identitasnya. Tetapi orang itu mengaku masih keluarga dekat. Aku memejamkan mata. Untung saja pihak notaris tetap menjalankan prosedur dengan benar. Karena seluruh dokumen kepemilikan masih lengkap dan sah, tidak ada satupun proses yang bisa dilakukan tanpa persetujuanku. Pak Arman kemudian tersenyum. Ibu tidak perlu khawatir. Hak ibu tetap aman. Aku mengucapkan syukur dalam hati. Seandainya ayah tidak menitipkan semua dokumen itu, mungkin aku tidak akan pernah tahu. Dalam perjalanan pulang, Pak Hadi menatapku sambil tersenyum. Nah, ayahmu pasti bangga. Aku menoleh. Kenapa, Pak? Dulu kamu selalu mengalah. Tapi sekarang kamu belajar membedakan mana membantu dan mana dimanfaatkan. Aku mengangguk pelan. Air mataku kembali menetes. Aku baru sadar, Pak. Ternyata menjaga diri sendiri bukan berarti menjadi orang jahat. Pak Hadi tersenyum hangat. Itulah pelajaran terbesar dalam hidup. Beberapa minggu kemudian, usaha cateringku mulai kembali ramai. Pelanggan yang sempat ragu kembali memesan. Bahkan ada beberapa perusahaan baru yang bekerja sama denganku. Aku menggunakan sebagian keuntungan untuk membeli peralatan dapur yang lebih baik. Aku juga menaikkan gaji para karyawan yang selama ini setia menemaniku. Melihat mereka tersenyum bahagia membuat hatiku ikut tenang. Aku sadar, rezeki yang dikelola dengan baik akan kembali dalam bentuk yang lebih indah.
Bagaimana dengan Lina? Beberapa barang mewah yang dulu ia banggakan akhirnya dijual satu persatu. Tas mahal, jam tangan, perhiasan. Semuanya dilepas untuk membayar utang. Joko akhirnya mulai bekerja tetap di sebuah perusahaan logistik. Mereka mulai belajar hidup sesuai kemampuan. Memang tidak mudah. Tetapi untuk pertama kalinya mereka benar-benar berusaha tanpa bergantung pada orang lain. Busri juga berubah. Beliau beberapa kali datang ke rumah. Bukan untuk meminta makanan. Bukan untuk meminta uang. Melainkan sekadar membawa singkong rebus atau pisang dari kebun belakang rumahnya. Suatu sore beliau berkata lirih, "Maya, ibu baru sadar. Selama ini ibu terlalu sering meminta. Jarang sekali memberi." Aku menggenggam tangan beliau. "Yang penting sekarang kita sama-sama belajar, Bu." Beliau mengangguk sambil mengusap air mata. Roni juga banyak berubah. Ia mulai ikut membantuku di usaha catering. Setiap selesai bekerja, ia membantu mengangkat bahan makanan, membersihkan dapur, bahkan mengantar pesanan jika kurir sedang penuh. Suatu malam ia berkata, "Maya, aku tidak berharap semua kesalahanku langsung dimaafkan. Tapi izinkan aku memperbaiki semuanya sedikit demi sedikit." Aku menatapnya. Luka di hatiku memang belum hilang sepenuhnya. Kepercayaan yang rusak tidak bisa kembali dalam semalam. Namun aku melihat kesungguhan di matanya. Aku menjawab pelan. "Kepercayaan itu dibangun lewat tindakan, Mas. Bukan lewat janji." Roni mengangguk. Aku mengerti. Sejak hari itu, ia benar-benar membuktikan ucapannya. Beberapa bulan kemudian, aku berdiri di depan dapur catering yang kini jauh lebih besar. Aku memandangi para karyawan yang sibuk bekerja. Suasana ramai. Tawa terdengar di mana-mana. Aku tersenyum sambil mengingat diriku yang dulu. Wanita yang selalu takut berkata tidak. Wanita yang mengira mengalah adalah satu-satunya cara menjaga keluarga. Kini aku mengerti. Membantu keluarga adalah perbuatan baik. Tetapi membiarkan diri sendiri terus dimanfaatkan bukanlah pengorbanan. Melainkan luka yang akan semakin dalam jika terus dibiarkan. Aku tidak pernah membalas perbuatan mereka. Aku hanya berhenti menjadi tempat mereka bergantung. Dan ternyata, itulah awal dari perubahan bagi kami semua. Karma tidak selalu datang melalui balas dendam. Kadang, karma datang ketika seseorang harus menghadapi akibat dari pilihan hidupnya sendiri.